Rasanya seperti mimpi melakoni suatu pernikahan dadakan hanya karena salah paham warga yang mengira keduanya telah melakukan mezum di sebuah kedai kopi sederhana. Kinara, gadis penjual kopi ini entah ketiban sial atau sebuah keberuntungan, tiba-tiba harus merubah statusnya menjadi seorang istri pria asing. Selama ini, Kinara hanya mengenal Tara sebagai seorang supir taksi online. Dan di luar dugaan, Tara ternyata adalah Leonard Dewantara, seorang pemimpin perusahaan Dewantara Group. Dan inilah, suamiku ternyata orang kaya. Bagian 1. Woi, kalian sedang apa? Mesum ya? Seru seorang bapak-bapak. Kinara mendorong dada bidang pria di atasnya untuk menjauh dari tubuhnya. Dia lantas berdiri dan menggeleng cepat. Tidak, Pak. Sumpah demi apapun kami tidak sedang berbuat mesum. Jawab Kinar merasa panik. Bapak-bapak itu menyoroti tubuh sang pria. Lihat itu, gespernya saja tidak terpasang. Tutur si bapak. Astaga. Pria itu panik. Saking takutnya dengan gelap, ia lupa belum memasang gespernya kembali. Kinara membulatkan bola matanya. Sungguh, Pak, kita tidak berbuat apa-apa. Tadi itu... Alah, sudah kita bawa saja ke rumah Pak RT. Ya ampun, Pak. Pak, sungguh kami tidak ngapa-ngapain. Pria itu membuka suaranya. Dia tahu, sudah kepergok mesum, mau usah mengelak lagi. Salah seorang pria menghajar wajahnya. Bapak-bapak, tolong jangan pukul mas ini. Kami bersumpah tidak berbuat apapun. Kinara mulai menitikkan air matanya merasa takut. Salah seorang bapak-bapak itu menarik baju sang pria. Kau mau ku bawa ke kantor polisi atau pertanggungjawabkan perbuatanmu? Saya benar-benar tidak melakukan apapun, Pak. Tapi jika saya diminta untuk bertanggung jawab, maka akan saya lakukan. Mereka berdua pun digelandang ke sebuah rumah sederhana. Rumah ketua RT di komplek tersebut. Sungguh perasaan takut bercampur malu masih berkecamuk di benak Kinara. Pria ini sama sekali tidak ia kenal, namun dengan apesnya dirinya dituduh melakukan tindak asusila di dalam warungnya. Sehingga membuat ketua RT tersebut meminta pria ini untuk menikahi Kinara malam ini juga. Terlihat ragu pria di sampingnya, karena ia diam cukup lama untuk menjawab tuntutannya. Bagaimana? Tanya ketua RT tersebut. Baiklah, saya akan menikahinya malam ini. Mata Kinara membulat. Ia menoleh perlahan ke arah pria tersebut. Terlihat senyum tipis tersungging di bibir pria itu. Ya Tuhan, aku memang sudah saatnya menikah, namun tidak dengan cara memalukan ini. Wanita itu menunduk. Terlebih saat pria itu berikrar di hadapan seorang kiai, Pak RT, dan para warga yang turut menjadi saksi. Beberapa di antara mereka juga mengambil foto dengan tawa mengejek. Kinara mengepalkan tangannya. Ia benar-benar ingin merebut ponsel mereka dan membanting. Sekejam itukah mereka menganggap suatu musibah yang tak semestinya menjadi tontonan dan malah justru diabadikan? Kinara sudah tidak bisa menampung air matanya saat semua saksi mengesahkan mereka. Kalian baru sah secara agama ya, belum secara hukum. Akan lebih baik jika kalian mengurus ini ke KUA. Ucap kiai tersebut. Terima kasih Pak Kiai. Ucap pria tersebut. Dia menoleh ke arah Kinara dengan tatapan merasa bersalah. Hingga akhirnya mereka pulang ke rumah Kinara. Sebuah hunian yang bisa dibilang cukup sederhana. Kinara membuka kunci rumahnya. Silahkan masuk, Mas. Titahnya lesu. Pria itu berjalan masuk. Pandangannya terus berkelana. Lalu kembali fokus pada Kinara yang duduk di sofa usang di ruang tamu sederhana itu. Sedikit ragu ia duduk di sebelah Kinara. Berjarak hampir 1 meter. Mengamati gadis yang masih menangis di sebelahnya. Tangannya sedikit terangkat, namun kembali turun. Ia ingin menenangkan, namun tidak berani. Maafkan saya, Mas. Jujur saya malu karena hal ini. Pria itu diam saja. Saya tahu, ini tidak semestinya terjadi pada kita.
Mas bisa menolak saya malam ini juga dan pergi. Pria itu pun mengulurkan tangannya meminta Kinara untuk menjabatnya. Aku Tara. Kinara mengangkat kepalanya. Mas Tara. Pria itu tersenyum. Ayo, jabat tanganku. Kinara menyentuhnya. Tara pun mengangkat tangan itu mendekatkan ke bibir Kinara sehingga gadis itu bisa mengecup punggung tangannya. Kinara sedikit terkejut saat bibirnya menyentuh punggung tangan yang halus dan putih bersih itu. Kita jalani dulu saja. Biarkan mengalir seperti air. Karena jika aku langsung meninggalkanmu, semua warga pasti akan mengecamu, Kinara. Kinara masih menatapnya bingung. Tapi kita kan... Aku tidak akan menyentuhmu kok, sampai kita benar-benar yakin. Air matanya semakin deras. Apa aku bisa mempercayaimu, Mas? Karena bagaimanapun juga, dia pasti punya hasrat selayaknya laki-laki normal. Akan kuusahakan. Di sini ada 2 kamar lain selain kamarmu kan? Kinar mengangguk. Tapi kotor, karena lama tidak digunakan. Kamar bekas ayahku. Tara mengusap-usap kepalanya. Kalau begitu, malam ini aku tidur di sofa ini saja. Mas yakin? Iyalah, sangat yakin. Kalau Mas ingin menalak aku beneran tidak apa-apa loh. Soalnya aku cuma gadis penjual kopi. Aku sudah bilang kita jalani dulu saja. Lagi pula aku kan hanya seorang supir taksi. Kita sederajat. Kinar menatap penuh keraguan. Bisa jadi pria itu berbohong. Pria setampan ini, tangan yang halus dan tubuh yang putih bersih. Masa iya, dia orang yang sederajat dengannya. Dan tidak mungkin juga dia tidak memiliki istri. Kinara. Iya mas. Percaya padaku. Aku tidak akan membuatmu merasa merugi. Aku tidak akan melakukan hal yang aneh sampai keyakinan ada di hati kita. Bagaimana? Mau kan menjalaninya? Perlahan kepala itu mengangguk. Ya mau bagaimana lagi? Ia juga tidak ingin dihujat banyak orang bukan? Karena kabar cinta satu malam. Jadi ya sudahlah, jalani saja. Pria ini terlihat tulus juga. Aku agak risih dengan baju basah ini, Kinar. Kau ada baju ganti yang bisa kupinjam? Ada sih, baju bekas mendiang ayahku. Mas mau pakai? Boleh deh, daripada pakai baju basah seperti ini. Kinar pun beranjak. Ia masuk ke dalam kamar ayahnya. Sedangkan Bastara masih saja mengamati Kinar yang sudah menghilang dari pandangannya. Ia pun menghela nafas. Bagaimana ini? Tiba-tiba aku sudah beristri. Ia pun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa usang tersebut. Hingga tak lama, Kinara keluar membawakan setelan baju yang setidaknya paling cocok untuk pria yang sudah menjadi suaminya. Setelah mengganti pakaian, pria itu merebahkan tubuhnya di atas sofa dengan bantal dan selimut yang diberikan Kinara. Terima kasih Kinara. Kamu tidur ya, sudah malam. Kinara pun tersenyum, sama halnya dengan Mas Tara. Dia menutupi wajahnya dengan lengannya, lalu terpejam. Kinara berjalan memasuki kamarnya, tersenyum sekilas, lalu masuk dan menutup pintu. Beberapa jam sebelum kedatangan warga di warung kopi milik Kinara. Malam itu, saat hujan yang lumayan deras menerpa kota tersebut, di mana Kinara tertahan tak bisa pulang ke rumahnya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri di depan kedainya yang sudah hampir tertutup seluruhnya. Hanya tersisa pintu masuk saja. Ia menghela nafas, melihat hujan yang terus jatuh dengan derasnya. Hujan seperti ini mungkin akan awet, pikirnya. Namun tidak mungkin juga jika dia harus menginap di warungnya. Warung miliknya sangat sempit, tidak ada alas tidur pula. Memang Kinar biasa pulang malam karena warung kopinya buka setiap jam 11 siang hingga pukul 10 malam. Di warung itu, dia tidak hanya menjual kopi saja,
namun menjual mie instan yang sudah matang juga. Memang warungnya itu seperti sebuah tempat nongkrong asik para pekerja proyek yang tidak jauh dari sana. Walau begitu, Kinara tetap menjaga kehormatannya, seperti jika ada pria-pria nakal yang menggoda. Ia tetap akan melawan mereka. Karena Kinara bukan termasuk gadis yang lemah yang mudah digoda. Suara ban meletus membuat Kinara terkejut, karena mobil itu sedikit oleng mengarah ke arahnya dan berhenti dengan sempurna. Kinara tertegun, terus mengamati sebuah mobil jenis Avanza yang berhenti di depan kedainya. Seorang pria keluar dengan membanting pintu, lalu berjalan mendekati ban belakang mobil yang ia gunakan. Di tengah hujan, pria itu terlihat kesal. Sedangkan Kinara masih diam saja mengamati pria yang sudah mulai basah kuyup. Sial, dasar Ivan. Umpatnya sembari menendang-nendang ban mobilnya. Pria itu menoleh ke belakang, karena merasa ada seseorang yang tengah memayunginya. Maaf, apa Anda perlu bantuan? Tanya Kinara ramah. Pria itu tertegun sejenak mengamati wanita yang terlihat sederhana namun sangat cantik. Mas, panggil Kinara karena menyadari pria itu melamun. Iya, ini mobil saya, bannya meletus. Ucap pria tersebut setelah lamunannya terpecah. Kinara tersenyum, dan dari senyuman Kinara seolah membuat pria itu kembali tersihir untuk kembali mematung. Apa Anda bawa ban serep? Iya, ada di bagasi belakang. Ada alat-alatnya juga kan, seperti dongkrak dan kuncinya? Pria itu mengangguk, masih terus melihat ke arah gadis di hadapannya. Sebelum itu, apa Anda keberatan jika saya bantu? Memangnya Anda bisa? Saya pernah kerja di salah satu PT otomotif, jadi lumayan bisa sih kalau cuma ganti ban saja. Pria itu tersenyum. Ia lantas berjalan ke belakang guna membuka pintu belakang mobilnya, mengeluarkan ban tersebut, lalu meraih beberapa perkakas yang ia perlukan. Boleh minta tolong pegangi payungnya? Pria itu mengangguk dan payung itu pun sudah berpindah tangan. Kinara berjongkok. Ia lebih dulu menaruh dongkrak dan mengatur ketinggiannya. Setelah itu, barulah ia melepas ban mobil milik pria tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Terlihat cekatan sekali gadis itu hingga ban itu sudah terpasang sempurna. Pria itu pun tersenyum senang. Tidak disangka, gadis halus itu bisa mengganti ban mobil. Bahkan dia saja tidak bisa. Kinar beranjak dan ia menepuk-nepuk telapak tangannya. Sudah selesai, Mas? Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mau mampir ngopi sebentar? Saya gratisin deh. Kinara menawarkan karena sepertinya pria itu sedikit menggigil. Boleh. Setelah membereskan ban yang tidak dipakai dan perkakasnya, mereka pun berjalan masuk menuju warung Kinara. Kinara pun menanyakan kopi apa yang ia mau, dan pria itu menjawab dengan apa saja. Kinara pun membuatkan kopi yang menurutnya paling banyak dinikmati, lalu menyuguhkannya pada pria tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Pria tersebut menyeruput kopinya, matanya sedikit melebar. Sepertinya dia menikmati kopi buatan Kinar. Terlihat pria itu kembali menyeruputnya lalu meletakkan lagi gelas cangkir tersebut di atas meja. Terima kasih, Mbak. Kinara. Kinara ya, nama yang cantik. Kinara tersipu karena pria yang ada di hadapannya juga sangat tampan. Terlebih-lebih dia memuji namanya. Aku ingin ke toilet. Di sini ada kan? Ada sih, Mas. Tapi sepertinya tidak sebersih toilet Anda. Kok berpikiran seperti itu? Soalnya Anda seperti bukan orang dari kalangan seperti saya. Saya itu bukan orang kaya kok. Pekerjaan saya cuma supir taksi online. Jawabnya terdengar asal. Namun Kinara percaya dan mereka beranjak. Kinara menunjukkan bilik toiletnya pada pria itu.
dan dia pun langsung masuk ke dalamnya. Masa iya dia cuma supir taksi online? Sepertinya tidak mungkin sih. Ia menata beberapa barang karena hujan di luar sudah mulai reda. Tinggal menunggu pria itu keluar dan pulang, maka dia juga akan pulang. Rumah Kinara tidak jauh dari lokasi warungnya. Cukup masuk sedikit ke dalam gang, dia sudah sampai. Tidak perlu lagi menggunakan kendaraan. Tiba-tiba lampu padam. Kinar menoleh ke segala arah. Gawat, mati lampu. Terdengar suara pintu toilet yang terbuka. "Mbak, saya di sini, Mas." Pria tersebut melangkahkan kakinya sembari meraba-raba jalan karena gelap. Ia pun menabrak beberapa kursi plastik, membuat Kinara terkesiap. "Pelan-pelan, Mas." "Gelap sekali, Mbak. Saya punya masalah rabun senja soalnya. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat apapun saat ini." Pria itu terus melangkah hingga menabrak tubuh Kinara. Kinara yang tidak bisa menahan tubuh berat sang pria pun terjatuh, hingga posisi pria itu sedikit menimpa tubuhnya. Maaf Mbak, sungguh maafkan saya." Baru saja dia hendak berdiri, beberapa orang datang sembari membawa senter di tangannya menyoroti mereka. "Woi, kalian sedang apa? Mesum ya?" seru seorang bapak-bapak. Kinara mendorong dada bidang pria di atasnya untuk menjauh dari tubuhnya. Dia lantas berdiri dan menggeleng cepat. Malam panjang pun mereka lalui dengan status yang tiba-tiba berubah. Seperti mimpi rasanya. Tidak ada persiapan apapun, tiba-tiba dia sudah sah memiliki suami. Kinara dan Mas Tara sama-sama masih canggung antara satu sama lain. Saat ini, mereka hanya berusaha menjalani dan menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Bersambung.